Setelah dilakukan panen padi perdana oleh Wakil Bupati Blitar dan tamu undangan lainnya, kemudian Wakil Bupati juga melakukan penggilingan padi, di mana demplot padi yang dipanen ini menggunakan pupuk nutrisi alami Biosaka berbahan baku tanaman rumput yang ada di sekitar. Untuk 1 hektar hanya butuh 1,5 liter. Untuk 1 hektar hanya butuh 1,5 liter sampai panen. Ini ya, enggak? Ini ada yang kita panen, ini ada sekitar 100 ru yang sisa ini. Ini biayanya hanya 20.000, Pak. 20.000 mulai dari awal sampai panen. Itu masih sebenarnya 20.000 itu bukan beli, tapi 20.000 itu uang pendampingan. Biosaka ya, sekali lagi ini namanya saripati. Saya belajar di banyak buku, ternyata kan kehidupan itu sebenarnya berasal dari saripati, Pak. Nah, saya beranggapan ketika saripati itu kita ambil, kalau selama ini kan melalui proses fermentasi, fermentasi itu kan lama, nah makan waktu. Sementara petani maunya instan. Nah, ini inovasi sebenarnya. Saya mengamati apa yang sudah ada, saya inovasi bagaimana lebih mudah lagi. Nah, kelebihannya ternyata dengan menggunakan bahan rumput yang tanpa fermentasi, dosisnya sangat sedikit, Pak. Jadi untuk padi 15 liter itu hanya maksimal 40 mili cukup. Petani itu yang ditunggu-tunggu ini. Hasil Biosaka. Ini kalau diperbandingkan dengan kimia, wilayah tanah di sini di lokasi sini itu biasanya untuk luasan 100 ru itu menghasilkan sekitar 8 sampai 9 kuintal. Dengan biaya sekitar lebih kurang 1 juta. Dengan Biosaka ini menghasilkan 12 kuintal. Biayanya hanya 20.000. 20.000 itu bukan beli ya. Nanti suatu saat petani bisa membuat itu gratis 0 rupiah. Biosaka bukan produk. Saka itu adalah selamatkan alam, kembali ke alam. Kenapa ada bio di depannya? Karena berasal dari tanaman sekitar, makanya saya tambahkan pelengkap bio. Jadi Biosaka. Sementara itu dalam sambutannya, pengurus Gapoktan Tani Mulyo menyampaikan, di mana saat ini ada 5 hektar lahan pertanian organik milik anggota Gapoktan Tani Mulyo yang ditanami padi menggunakan pupuk nutrisi alami Biosaka dan belum dipanen. Di sini kami dari Gapoktan Plosorejo ini sebenarnya masih baru, Pak. Baru sekitar 5 bulan dan mengenal Biosaka juga masih baru. Jadi masih aplikasi pertama. Kita langsung uji coba ada sekitar 5 sampai 6 hektar. Kami tidak memaksa petani untuk menggunakan pupuk Biosaka full. Tapi ada memang beberapa yang memakai pupuk kimia sekitar 25%, 20%, 30%. Itu kami serahkan dari petani masing-masing, karena juga kami akan melihat nanti hasilnya yang paling bagus adalah yang mana. Itu analisa usahanya. Ini kalau memakai pupuk Biosaka, ini pengeluarannya sangat-sangat murah sekali, karena per cengkal 100 cuma maksimal 20.000 rupiah. Yang kedua, dengan kualitas, dengan kita berorganik, otomatis kita sudah tidak memakai pupuk kimia. Ke depan semoga saja dengan kita memakan organik kita akan lebih sehat, bisa mengurangi hama dan penyakit. Ini tanpa penyemprotan sama sekali. Nah, ke depan saya punya harapan petani yang ada di Plosorejo itu akan lebih bisa aplikasi penggunaan Biosaka. Mohon maaf, Biosaka itu sebenarnya bukan suatu merek atau produk, tapi Biosaka itu selamatkan alam, kembali ke alam. Jadi bukan merek, tapi suatu gerakan dari petani untuk menyelamatkan alam, kembali ke alam. Sementara itu, Wakil Bupati Blitar mengapresiasi Gapoktan Tani Mulyo, Desa Plosorejo yang telah menerapkan aplikasi nutrisi Biosaka dan berpesan kepada seluruh petani agar tetap tekun belajar dan memperkaya pengetahuan di bidang pertanian, sehingga bisa mengajak anak muda tertarik berbisnis di bidang pertanian dan menjadi petani milenial.
Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gapok Tani Mulyo yang telah sukses menanam padi komoditas padi hibrida dengan teknologi budidaya aplikasi nutrisi Biosaka. Doa dan harapan kita semua ke depan hasil panen padi lebih melimpah dan berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai upaya dilakukan oleh para petani agar kita ada peningkatan hasil panen bukan hanya dari sisi produksi namun juga mengejar kualitas. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada Gapok Tani Mulyo yang telah menerapkan aplikasi nutrisi Biosaka. Pengembangan aplikasi nutrisi Biosaka didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia, pupuk bersubsidi, karena saat ini ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sangat terbatas dan harga pupuk non subsidi sangat mahal. Beras yang dihasilkan itu juga kualitasnya sangat bagus. Biaya yang dikeluarkan itu rendah, produktivitasnya tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia, dan juga rendemennya itu ternyata lebih besar ya, lebih besar. Jadi kemarin itu tanggal 100 atau 1/7 hektar itu menghasilkan sekitar 1,1 yang menggunakan kimia. Ini dengan menggunakan untuk Biosaka ini bisa 1,2 lebih. Saya sangat apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Atsar dan juga kepada kelompok Tani Plosorejo atas inovasi yang luar biasa ini. Harapan saya semoga gerakan Biosaka ini betul-betul nanti bisa disebarkan kepada seluruh Kabupaten Blitar untuk dijadikan semacam pioner daripada produk Kabupaten Blitar.